Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alaham. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan yang hanya setahun sekali, kalau kita sampai terlewatkan maka kita rugi, dan itu tidak bisa dikodoi. Sebab tahun depan kita sudah masih menangi bulan suci Ramadan, tapi bulan ini sudah kita tidak menangi. Maka dari itu mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah suatu kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan. Dan ini kita sudah memasuki sepertiga yang kedua dari bulan suci Ramadan, yang mana Allah memberikan imbalan bahwasanya sepertiga yang kedua dari bulan suci Ramadan Allah memberikan maghfirah, memberikan maaf kepada kita semua. Maka dari itu mari kesempatan ini jangan kita lewatkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan itu ada amalan ubudiyah yang tidak ada di selain bulan suci Ramadan, adalah sholat tarawih. Dan sholat tarawih dalam bulan suci Ramadan itu Masya Allah, kita baca di kitab Durratun Nasihin, setiap hari itu punya keistimewaan sendiri. Allah memberikan fadilahnya. Maka dari itu kita ini sudah memasuki hari ke-13, yang mana di dalam kitab Durratun Nasihin itu menyebutkan orang yang ikut dan melakukan sholat tarawih di bulan suci Ramadan malam 13, maka orang tersebut akan mendapat jaminan keamanan dari sesuatu yang tidak dikehendaki, sesuatu yang jelek besok di hari kiamat. Aminan. Aminan adalah selamat dari sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan mawon. Tapi nuwun sewu, terawih yang mana Allah memberikan keutamaan tersebut, nuwun sewu terawih sing tenanan lagi. Tenanan ora kok terus napa niku cepet-cepetan nggih. Tenanan yang kita bisa meresapi kepada ibadah-ibadah tersebut. Mudah-mudahan di malam hari ini, malam ke-13 dan selanjutnya, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan tarawih sampai kita selesai di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Tetes malam 13 niku termasuk di Durrah disebutkan sing melok nglakoni salat tarawih di malam 13, Allah akan memberikan keamanan, kejaminan dari sesuatu yang jelek besok di hari kiamat. Muga-muga mawon nggih. Amin Allahumma amin. Dan kemudian selanjutnya di hari 14, kalau tidak salah di situ juga disebutkan bahwasanya orang yang melakukan sholat tarawih di bulan 14, maka malaikat-malaikat itu akan menjadi saksi kalau kita itu melakukan sholat tarawih. Nah, sing baye malih malaikat-malaikat itu menjadi saksi, kok awake dhewe aras-arasen yo malaikat bekseni. Awake dhewe aras-arasen lakoni. Maka dari itu nek saged nggih, kita kadang mulia sholat tarawih itu senajan to sunat, kadang-kadang rakaat pertama melo, kedua tengok-tengok, nggak bisa melok neh. Kalau bisa ya diikuti terus lah. Ya bisa mampu nih lah. Insyaallah nek bocah nom-noman
soal rakupan nggih mboten nggih. Maka dari itu kita khawatir juga malaikat juga menjadi saksi kita sholat tarawih juga mungkin menjadi saksi awake dhewe iki aras-arasan sholat tarawih. Ya meskipun bagaimanapun ya sholat tarawih itu tidak harus jamaah nggih. Dados sholat tarawih niku nuwun sewu hukumipun sunat. Memang itu sunat upama orang sholat tarawih ya ora apa. Tapi kesunatan itu hanya ada di bulan suci Ramadan iman-iman. Terus kemudian sholat tarawih itu tidak harus berjamaah. Kadang-kadang enten nggih nuwun sewu nggih. Nggo nek pas Ramadan grutuk-grutuk ruwame melok jamaah sholat tarawih itu juga bagus. Tapi sebetulnya sholat tarawih itu tidak harus berjamaah. Nggo musola keri atau ndak datang ke musola ning omah malih mboten tarawih nggih. Apapun nek saged nggih niki iman-iman lah. Jadi upama mungkin mboten saged teng musola, mboten saged teng masjid, monggo teng rumah niku nggih dipun lakoni. Cuma kula dhewe niku nate nglampahi engko nek salat tarawih ning musola ning masjid niku rada enek gairiahe. Nggih, rada enek senenge. Sing musole ngomah malah aras-aras. Nggih, muga-muga mawon kita dalam bulan suci Ramadan itu diberi kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ada enteng, gampang, gelem nglakoni amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimah. Ustaz, terkait masalah keutamaan sholat tarawih, mungkin di beberapa hari ini suatu cobaan juga buat kita yang mungkin lagi males sholat tarawih karena setiap sore pasti hujan. Ini pasti bisa menjadi alasan hujan rasa-rasa. Ya memang itu suatu ibadah yang mana Allah memberikan balasan yang berlimpah dan berlipat-lipat. Itu pun juga tidak akan mulus nih. Jadi sesuatu hadiah itu betul mungkin menang-menang terus itu hadiah. Mesti suatu kejuaraan pun juga demikian. Mereka yang akan mendapatkan hadiah itu juga akan melalui seleksi ataupun kesulitan. Maka dari itu kita sholat tarawih mungkin tiap sore hujan akhir alasan itu sebetulnya malah akan memberikan tambahan nilai kalau kita itu berangkat. Tadi waktu berangkat niku dipiti kalau setan ojo budal ini. Tapi kita harapkan apapun kondisi kalau memang kita tidak sempat ke musola atau ke masjid tolong ini kesempatan yang baik, jangan sampai kita lewatkan. Malam Bayi Anwar Mansur itu Lirboyo itu ndawakan kalau kita meninggalkan ya sudah habis, tidak akan ada nyawuri ngondone pun boten enten. Monggo insyaallah kita akan kalau memang kita itu benar-benar dengan kondisi yang mungkin repot dan tapi kita berangkat, insya Allah akan memberikan tambah nilai, entah nanti Allah memberikan kebaikan kepada kita, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi yang penting upama mboten saged dan yang langgar atau masjid tolong tetap di rumah pun kita menjalankan sholat tarawih. Insyaallah. Masalah sholat tarawih Ustaz, bagaimana bagi mereka yang ketika jamaah di masjid ini melakukan 20 rakaat, tapi ketika di rumah 8 rakaat. Karena mungkin semangatnya beda ya Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ya sebetulnya itu menurut kita ahli sunnah Imam Syafi'i itu bahwasanya sholat tarawih itu ya 20 kemudian ditambah 3 rakaat untuk sholat witir, dan itu di dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim dan kitab Muwatta milik Imam Malik itu ndawuhaken itu sudah dilakukan zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar pun melakukan tarawih itu sudah 20 plus 3 sholat witirnya.
Nah kemudian bagaimana mereka yang melakukan ini? Yang penting itu lakonilah. Kalau memang itu terpaksa ya dilakoni. Sing gak apik niku sing ngeloni, sing 20 ya ora nglakoni, sing 8 ya ora nglakoni. Nah, ini juga buat catatan kita khususnya yang apa namanya itu melakukan sholat witir 23 plus 3 witirnya. Tolong dalam menjalankan sholat witir pun juga harus napa nggih yo aja cepet-cepet, yo aja suwi-suwi, yang sesedengan lah nggih. Sebab kita pernah dikritisi sing salat 20 plus 23 itu musa praktek salat niku nyalip sing salat 8 rakaat. Niku nguber jumlah itu, tapi ternyata dalam prakteknya itu kurang apa namanya itu nuwun sewu nggih. Istilahnya itu kita sholat itu sowan pada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ya kita harus punya toto kromo lah. Ojo cepet-cepet masuk sowan bah yang apa zat yang lebih agung dan lain sebagainya, itu kok kita harus naik sholat terus bet. Jadi monggo lah nggih, yang penting menurut kita Imam Syafi'i itu adalah 20 rakaat plus 3 rakaat untuk sholat witir. Nah ini juga yang perlu kita anjurkan, kita pahamkan bahwasanya ada salah satu pendapat bahwasanya orang yang sudah melakukan sholat witir itu kalau malam tidak boleh sholat tahajud, sholat qiyamul lail niku mboten nggih, mboten. Sehingga kita pernah nemoni mereka yang sholat witir di masjid, apa sholat tarawih, kemudian ketika sholat witir itu tidak mau ikut. Nggak mau ikut sholat witir terus menengai. Kata ditanyai, nyapa kok gak melok sholat witir? Aku nek sholat witir bengi mboten oleh. Lah niku mboten nggih. Itu memang apa namanya itu masalah bab sholat witir itu ada dua pemahaman nggih. Dua pemahaman maksud saya. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dawuh masalah bab sholat witir, yang artinya itu jadikanlah akhir malammu itu sholat witir. Itu ternyata antara Imam dan saya sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu praktiknya tidak sama. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu sholat witir dulu baru tidur. Jadi kan dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, jadikanlah akhir malammu itu sholat witir. Ternyata praktek tokoh sahabat ini tidak sama. Sayyidina Abu Bakar itu menjalankan sholat witir lagi turu. Tapi Sayyidina Umar mboten. Wis pokoke turu bengi lagi sholat witir. Ternyata apa yang dilakukan oleh beliau berdua itu, sahabat-sahabat lain itu bingung. Ini mana yang benar? Ternyata akhirnya kedua-duanya itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Ternyata semua itu benar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu hati-hati. Ku samar engko nek kadung keturun balik ke salat witir. Lain kalau kita tidur di TK salat witir gak apa-apa. Tapi kalau Sayyidina Umar itu punya keyakinan. Setiap malam saya itu mesti bangun. Nah, iya akhirnya kemudian kita membaca di kitab Fathul Mu'in itu memang yang lebih baik sholat witir itu dilakukan terakhir, dengan arti apabila kita menjalankan sholat sunnah yang lain, umpama kita malam belum sholat witir, kita sholat tahajud, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya, baru yang terakhir itu sholat witir. Itu yang baiknya itu seperti itu. Kalau memang kita sudah sholat witir, ya dahulu monggo betul nopo-nopo, tapi kita sudah tidak melakukan sholat witir, sholat tahajud, qiyamul lail dan lain-lain. Ini ya, terus bukan berarti nek awake dhewe niku bar sholat witir terus bar kuwi gak oleh sholat sunat-sunat yang lain. Mboten nggih, mboten. Berarti setelah meskipun kita sore di sholat tarawih sudah sholat witir, nanti malam sholat sebanyak mungkin. Monggo, tidak apa-apa. Tapi karena kita sudah melakukan sholat witir ya
berarti tidak usah melakukan sholat witir, sholat yang lain. Nah, sholat lain itu banyak sebetulnya. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat qiyamul lail niku. Qiyamul lail itu sholat malam, qiyamul lail itu. Kalau tahajud itu sholat yang dilakukan setelah kita bangun tidur. Jadi bahwa kita tidur terus kemudian bangun di tengah malam, itu bisa dikatakan sholat tahajud. Kalau kita tidak tidur berarti kok tidak tahajud, betul, tetap kita sholat tapi namanya itu sholat qiyamul lail. Jadi bahwa awake dhewe niku nuwun sewu, kadang semalam kita tidak tidur, kadang nggih napa mawon niku sing ditandangi, sehingga hampir tengah malam kalau mau tidur iman-iman ku kebacut, akhirnya melakukan sholat. Niku boleh. Niku namanya sholat qiyamul lail. Nggih niku nggih. Nah, dene yang dilakukan nggih monggo lah. Usolli sunatan lillahi taala. Terus niku nek sholat qiyamul lail nggih niat ingsun sholat wengi ngoten mawon pun cukup. Yang kita baca nggih monggo sak kersanipun. Kuliah Allah nggih monggo mboten masalah niki niku mboten. Kalau untuk sholat sunah malam ini Ustaz, ada tujuan-tujuan tertentu itu diperbolehkan tidak Ustaz? Monggo. Memang sholat itu selain kita melakukan ibadah berupa sholat, dan sholat itu pun juga bisa dibuat kepentingan seperti sholat hajat. Hajat kan kita sholat karena kita punya kepentingan. Malah dalam Quran itu wasta'inu bisobri was sholat. Malah kalau itu kita minta pertolongan kepada Allah, malah itu lebih baik kita melakukan sholat. Nah, di mana kita niku nyuwun ya, istilahnya pun kenging pemawai dhewe ape salat nggih salat hajat ngoten nggih. Usolli sunatul hajat Allah. Lah ketika Allahu Akbar itu kita panjangkan dan hati itu nyuwun napa sih suwun. Jadi bahwa niat ingsun usolli sunatul hajat liqadil hajat lillahi taala Allah. Lah nalika Allah niku nggih atine niku dihadirkan apa yang kita butuhkan. Pemawa dia Allah, muga nek nyambut gawe dipun paring kelancaran. Monggo mboten dadi masalah, malah niku lebih baik kita minta kepada Allah melalui salat. Awak atau anaknya itu napa menika nakal, monggo kita itu dengan memakai salat, malah itu dianjurkan, dan itu saya yakin malah lebih baik kita minta kepada Allah melalui salat. Salat itu bisa dikatakan juga adalah doa. Salat itu doa. Nah, di dalam salat itulah mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kula yakin, kula niku meraktekne kok awake dhewe niku salat niku duwe butuh niku insyaallah. Niki nek salat iso terenten kok, alon-alon. Tapi kalau kita itu tidak ada permintaan kepada Allah, niku salat kaya tarawih, ber opo iki dijaluk. Ini ya. Jadi saya yakin napa menika kalau kita malam bangun kemudian salat, kita minta kepada Allah dalam salat, itu akan kita terbawa dengan pemberitaan kita sehingga salat yang awake dhewe niku nggih. Kalau nyalon nyuwun niku asing apik kan ya alon-alon. Alon kita insyaallah muga dengan 5 salat itu insyaallah akan dimudahkan kepentingan kita, kebutuhan kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, terima kasih, dan nanti kita lanjutkan lagi. Ini kita terima yang mau bergabung di kesempatan kali ini. Ada yang mau bergabung jadi atau tidak ini? Mbak Susi yang mau bergabung 0818504444. Kita terima ini Ustaz. Monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra, Pak Ustaz. Mbak Susi dari kawasan Nganjuk, monggo Mbak Susi langsung bersama Bapak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya berkenaan dengan sholat hajat itu ya. Kalau sholat tahajud itu dilakukan katanya setelah bangun tidur malam ya, tengah malam atau dini hari. Nah, terus kalau sholat hajat itu kita melakukan sebelum tidur ataukah setelah, seperti sholat
tahajud itu. Ini mohon penjelasannya saya dengarkan dari radio. Untuk Pak Ustadz dan Mas Chandra semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Barokah umur, rezeki, kesehatan selalu menyertai Pak Ustadz dan Mas Chandra sekeluarga juga Prusasma semuanya. Terima kasih, jawaban tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susi yang ada di kawasan Nganjuk. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Memang sholat itu ada yang sholat dengan kaitannya waktu. Seperti sholat tahajud itu ada kaitannya waktu tengah malam dan ada kaitannya dengan tidur. Kemudian ada sholat yang tidak ada kaitannya dengan waktu, seperti sholat hajat. Jadi sholat hajat menika pelaksanaannya itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi monggo dilakukan waktu malam, monggo dilakukan waktu siang, monggo dilakukan waktu awal malam, jadi dilakukan bar sholat isya napa pripun monggo. Dadi sholat hajat itu sholat yang tidak ada terkaitannya dengan waktu. Itu sak wayah-wayah kenging dipun lakoni. Nah kemudian cara-cara sholat hajat yang biasa kita lakukan dalam Lailatul Istima pengajian itu adalah 2 rakaat. Niatnya nggih usolli sholatan li qodhoil hajat rakaataini. Nanti setelah rakaat pertama setelah membaca Fatihah itu membaca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Fatihah qul huwallah 10 kali. Kemudian 2 rakaat setelah salam, ini yang sering kita lakukan. Setelah salam itu ada sujud. Jadi assalamualaikum terus Allahu Akbar sujud. Dan sujud itu adalah termasuk kaitannya dengan sholat hajat. Dan di sujud itulah kita minta apa yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujud itu pada sholat hajat 2 rakaat assalamualaikum, kemudian Allahu Akbar sujud. Yang dibaca dalam sujud itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali, kemudian membaca Rabbana atina Rabbana atina 10 kali, sholawat 10 kali, tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Kemudian kita berhenti nyuwun apa yang kita minta kepada Allah. Nah inilah jadi sholat hajat itu yang fokusnya ketika kita sujud itu apa yang kita minta pun monggo mawon. Kadang kula niku nek njaluk ngeten Bapak arep nyebut nerno sosok lali. Pun Gusti jenengan niku sumerep hajat kula. Pun jenengan paringi ijabah panjenengan kula. Lah hajat niku kan kuatah. Pun Gusti jenengan niku sumerep sedaya hajat kula jenengan paringi. Lah niki yang kita mintakan ketika kita sujud setelah sholat hajat. Kemudian setelah kita nyuwun Allahu Akbar kita berdiri kemudian salam. Jadi sujud di sholat hajat itu hanya sekali, hanya sekali. Allah Akbar sujud, membaca Rabbana atina, sholawat, tasbih 10 kali, terus kita minta kepada Allah. Selesai kita minta Allahu Akbar, kita salam. Pun selesai itu sholat hajat. Dan ini kalau kita lakukan di waktu malam bagaimana? Itu lebih baik. Sebab waktu malam itu adalah salah satu waktu yang mana Allah itu lebih mendengarkan apa yang diminta hambanya. Jadi nek nyuwun bengi karo awan iki luwih dirungokne kali Gusti Allah. Nah awan iki sebab waktu-waktu itu ada waktu yang mustajabah termasuk tengah malam. Nggih niki Mbak Susi mugi-mugi saged dipun tindakaken. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Susi yang ada di kawasan lagi di 0818544444. Ini kita terima yang sudah bergabung melalui WA. Oh nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Putih Nurhan yang ada di kawasan Lengkong. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam. Yang pertama, sujud syukur itu masuk kategori sholat apa bukan? Sementara yang saya lakukan bersama imamku setelah sholat tahajud itu sholat hajat, sholat taubat, lalu kita tutup dengan sujud syukur. Bacaan dalam sujud syukur itu ditambah bacaan istighfar, boleh apa tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sujud syukur, sujud itu memang ada macam-macam. Ada sujud karena membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mana dalam ayat tersebut disunatkan sujud. Nah, sujud yang ada hubungan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu disebutkan sujud tilawah. Itu bisa dilakukan kita membaca Quran, jadi cuma di daerah Jawa itu jarang-jarang terjadi. Jadi nawai dewi asline mungkin nai moco Quran, pinggirin itu enten keterangannya sajadah. Itu sebetulnya kita itu membaca Quran tersebut, kemudian kita letakkan Quran, kita disunatkan sujud tilawah. Itu sama dengan sujud ketika kita sujud sholat hajat itu cuma sekali ya. Sujud yang dibaca itu kadang bervariasi ya. Ada yang sesuai dengan bacaan-bacaan Qur'annya tersebut. Kemudian ada sujud tazalul. Tazalul itu kita merasa asor. Kita sujud kepada Allah. Ya Allah, satu hamba yang penuh dosa dan lain sebagainya. Ya, itu yang dikatakan sujud tadzalul, itu bacaannya itu yang difokuskan itu pada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian ada sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kita mendapat nikmat dari Allah. Ya, nikmat itu macam-macam ya. Dalu kita sakit tangi, sholat tahajud, isya itu juga merupakan suatu nikmat. Kita syukuri dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bacaannya monggo nggih. Bacaannya memang tidak harus sedemikian itu bacaan. Cuma yang banyak bacaan sujud syukur itu adalah sujud ketika kita itu mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu sujud syukur. Jadi pemawai dhewe nuwun sewu arep-arep betok gak betok-betok. Karena kita butuh kebutuhan macam-macam, delalah nyuwun arisane diparingi betok. Kemudian kita sujud. Nah, sujud itu apa yang kita baca? Alhamdulillah. Nah, itu mengingat-ingat terus apa yang telah diberikan. Jadi pomo sujud niku bayangke alhamdulillah diparingi beto, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang kita ingat-ingat itu adalah nikmatnya. Kalau kita sujud syukur karena badan kita selalu diberi kesehatan, itu juga demikian. Sujud syukur alhamdulillah, awake sehat, kono-kono kena Covid, aku koga, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang dibaca alhamdulillah. Pun monggo alhamdulillah terus ngiling-ngiling ninggane sing diparini itu sujud syukur. Kemudian pertanyaannya tadi setelah sholat sujud tahajud dan sholat malam dan lain sebagainya, kemudian kali Mbak Yai ini tidak bareng-bareng sujud syukur. Itu kita ketika sujud syukur itu mengingat alhamdulillah aku iso sholat tahajud, muga-muga iso nglakoni neh. Itu kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian ditambah dengan istighfar bagaimana? Boleh mawon, monggo. Jadi tidak ada ketentuan khusus apa yang dibaca ketika kita sujud syukur. Cuma karena melihat sebab-sebab dari sujud syukur, karena kita diberi nikmat, itu yang baik kita itu membaca alhamdulillah, terus ngiling-ngiling sing diparingi kali Gusti Allah. Ini tambah istighfar nggih mboten napa-napa sae. Cuma kalau istighfar itu bisa difokuskan kepada sujud tadzallul. Tadzallul niku sujud kita itu merasa rendah, merasa banyak dosa. Nah niki nggih. Dan semua sujud itu adalah syaratnya sama ketika kita sholat.
Jadi ya nutupi aurat. Mosok katok andek kayak sujud. Kadang kita melihat ini tinju niku yang orang Islam itu kan musuh menang kau no just katoan rite sujud syukur nggih monggo itu sudah pelampiasan sujud syukur nggih mau. Tapi syarat dari sahnya sujud syukur yaitu tutupi aurat, punya wudu. Jadi ketika kita sholat tahajud, kok sampai batal, nah niku sujud syukurin apa? Ya wudu sih. Jadi persyaratan rukun niku syaratipun apa? Sahipun sujud syukur niku sami kalih sholat nggih nutupi aurat, ya punya wudu suci. Jadi seandainya mungkin Ustadz dalam keadaan tertentu mungkin di suatu acara misalnya tiba-tiba dia mungkin dapat hadiah dan sebagainya dari posisi belum wudu dan sebagainya spontanitas. Ini monggo itu sudah apa namanya itu sudah rasa syukur sudah terlihat kan, tapi sujudnya itu secara fikih itu sujudnya niku dereng sah. Lah iso engko nek ning omah ya dibaleni. Nah. Seperti yang kata tadi kan tinju niku nggih. Pernah langsung sujud syukur. Lah niku kan nggih mboten nutupi aurat. Nah niku monggo nggih. Terus asli dari fikih syarat dari sujud syukur itu sama dengan salat. Jadi ya wudu ya nutupi aurat. Ini spontanitas nggih sae mawon nggih kenging. Mawon nggih niku mbok pilih ngoten nggih. Dan nggih Uti Nurhan, maaf yang kami baca ketika sujud itu tasbih, istighfar, sholawat, Robbana Atina dan seterusnya ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Nggih niku sami mawon. Terus cuma tadi saya katakan sujud itu punya sebab. Nggih. Jadi sujud niku punya sebab seperti sujud tilawah ketika membaca Quran. Niku sing diwaca niku pas nopo? Ternyata pas ngomong nih malaikat apa iblis gak gelem sujud. Ya kita ketika membaca ya Gusti Allah pun kula niku sujud pun kados iblis boten gelem sujud. Nah niki. Kemudian apa namanya itu ketika sujud yang tadi ada kaitannya dengan sholat hajat, ya yang kita mintakan ketika disujud itu ya hajatnya, cuma diawali dengan baca tasbih, sholawat dan Robbana Atina. Nah kemudian wama semuanya dibaca semua monggo niki mboten napa. Cuma tadi saya sebutkan nek awake dhewe sujud syukure niku kan biasanya kan diwehi ya alhamdulillah dene tengeriku maca Robbana, maca tasbih, maca istighfar sae mboten napa. Kayaknya malah semakin lama kita sujud dan kita baca dan sujud syukur itu semakin banyak malah langkung saya jadi suwi. Nah iso sing suwi niku. Nggih. Engko nanti wis suwi banget keturunan gak barbar. Nggih mboten napa-napa nggih. Apapun yang dibaca monggo kene. Tapi kita harus tahu dulu nggih sebabnya monggo. Nah, kenapa? Tapi apabila semua dimasukkan itu ndak dadi masalah. Kenging mawon maca subhanallah monggo istighfar monggo. Demikian Uti Nurhan yang ada di kawasan Lengkong. Terima kasih sudah bergabung dan kita lanjut yang sudah bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Mas Muklis yang ada di kawasan Kediri ini beda dengan permasalahan Ustaz. Beberapa hari ini di media sosial ramai tentang dukhon. Nah ini bagaimana menurut Ustaz? Katanya di bulan Ramadan akan datang yang namanya dukhon. Terima kasih. Oke. Itu saya belum paham itu ya. Dukhon itu kan kalau secara umum itu adalah rokok. Makna dari rokok bahasa Arab itu namanya dukhon. Terus yang dimaksud dukhon yang kabut itu loh Ustaz. Oh kabut. Kabut selama 40 hari. Oh. Nah itu mungkin itu, karena di media sosial lagi rame. Oh ngaten kabut nih kabut. Kabut dukhon mungkin yang menutupi nih. Saya kira saya sendiri belum apa namanya itu informasi. Namun saya kira sesuatu itu kalau memang Allah menghendaki akan terjadi. Tapi kita pun juga harus didasari bahwasanya ramalan-ramalan itu harus didasari biiznillah. Jadi nek pancen Gusti Allah ngersakake nggih mboten dadi masalah. Jangan sampai kita itu tanpa dasar agama terus sama nek bakal terjadi ngene terus terlalu yakin. Nah ini saya kira yang tidak diperbolehkan. Terus masalah kalau memang itu ada yang rame di media itu adalah kalau memang Allah menghendaki
Sehingga kita dasarkan semua itu kembali kepada Allah. Kalau memang Allah itu kadang mungkin ada musibah-musibah, ya kita isti'adzah lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita bakalnya terjadi gini, ya kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malah ada yang kita khawatir apabila ada musibah dan lain sebagainya, itu kalau Mbah Yai Jamal itu kita wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu kita pasrah kepada Allah. Hasbunallah yang mencukupi kita adalah Allah. Wa ni'mal wakil ya pasrah pada Allah, ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita memang ada kekhawatiran itu kalau Mbah Jamal itu dawabkan naik samar musibah, kena musibah, kita wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi pasrah ini gue pilih ngaten ditambahin ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya itu juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekarang dari Gong Norehannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah sujud tilawah itu sama dengan sujud sahwi? Bagaimana bacaannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sujud tilawah itu tidak sama dengan sujud sahwi. Terus sujud tilawah dari awal tadi sudah saya jelaskan. Terus sujud tilawah itu sujud yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran. Terus di Quran itu kalau tidak salah ada 10 lebih 15 atau berapa saya lupa itu. Ada ayat-ayat surat-surat yang di situ disunatkan sujud tilawah. Seperti di juz amma itu Iqra terus wasjud waqtarib, itu di surat Iqra rabbukal niku disunatkan sujud tilawah. Adapun bacaan semua sujud kalau memang itu kita tidak hafal dengan ketentuan-ketentuan, cukup membaca subhanallah. Jadi sebelum sujud mau mawon niati sujud syukur tapi lali diwaca ya subhanallah, nggih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu. Kemudian kalau sujud sahwi itu adalah hubungannya dengan sholat fardu, ya. Sholat fardu yang mana di dalam sholat itu meninggalkan sesuatu kesunatan, yang kesunatan tersebut disunatkan sujud sahwi. Kita kembali dalam fikih bahwasanya di mazhab Syafi'i itu bentuk-bentuk yang dilakukan dalam sholat itu ada wajib, ada rukun, ada sunat. Kemudian sunat itu ada dua. Ada sunat yang disunatkan apabila meninggalkan, disunatkan melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunat, nggih. Jadi melakukan kesunatan dalam sholat disunatkan mengganti dengan sujud sahwi. Apa yang kesunatan tersebut? Yaitu pertama adalah dungak kunut. Dungak kunut ketika kita sholat subuh. Kalau di dungak kunut sholat subuh itu kita meninggalkan dungak kunutnya, maka kita itu disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Adapun tempatnya sujud sahwi itu ketika kita tahiyat akhir sebelum salam, ya. Kita tahiyat akhir sudah membaca doa sujud tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid di sana, kemudian kita disunatkan sujud. Ya, sujud yang di dalam sholat ini termasuk sujud yang dikatakan sujud sahwi. Kemudian kita sujud, yang dibaca itu subhanaman la yanamu wala yasu. Itu yang dibaca ketika kita sujud sahwi. Kemudian kita duduk, Rabbighfirli warhamni, kemudian sujud lagi subhanaman la yanamu wala yasu, kemudian berdiri, kemudian meneruskan salam. Dadi sujud sahwi niku krana ninggane dongak kunut utawa krana ninggane tahiyat awal. Niku disunatkan sujud sahwi. Apabila tidak melakukan sujud sahwi nggih mboten napa. Wektune nggih niku bar tahiyat sakderenge salam lho nggih. Jadi bar tahiyat kita membaca tahiyat selesai, kemudian kita teruskan dengan sujud
sahwi yang dibaca niku subhanaman layanamu wala ya subuh morabal ya subhanallah maka ngadeg Rabbi firli warhamni niku wajiburni terus sujud malih subhanaman layanamu wala ya terus lungguh terus nerusaken salam niku nggih dados sujud tilawah tidak sama dengan sujud sahwi. Dan sujud tilawah pun juga bisa dilakukan ketika sholat nggih. Dadi nalika sholat delalah nuwun sewu sing maca niku nggih apal Quran umpama dan melewati ayat-ayat yang disunatkan sujud sahwi, maka di dalam sholat tersebut juga disunatkan sujud tilawah. Mbok pilih ngoten nggih. Demikian Kong Nurhan yang ada di kawasan Lengkong. Dan Ustaz, kita lanjutkan lagi kajian kita di sore hari ini, mungkin menggarisbawahi kajian kita terkait masalah keutamaan sholat tarawih tadi Ustaz. Karena kita pindah tadi karena banyak pertanyaan yang lain, tapi tidak apa-apa yang masih seputar. Alhamdulillah. Ya, kita harapkan mereka-mereka yang mungkin kebetulan menganggap wong sholat tarawih sunat wae. Jangan sampai kita itu menganggap kesunatan kita remehkan. Sebab kalau kita meremehkan, Masya Allah, kita akan kehilangan kesempatan. Ada yang mengatakan biaya atau ganjaran di luar Ramadan itu bomo dibayar 5.000 bomo, tapi di bulan Ramadan itu kita ditinggalkan sampai 5 juta dan seterusnya. Jadi kalau kita gambaran sebagai ujroh bayaran, maka dari itu mari apapun kesibukan kita, tolong kesempatan di bulan suci Ramadan itu jangan sampai kita tinggalkan. Iman wis nggih iman nggih muga-muga mawon kita sedaya dipun paringi napa pitulungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dan Tasma Muslim, demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Akhirnya saya Chandra bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.